bapaknya adalah eh, minor juga sebenarnya karena dia hanya satu gen yang terkena. Nah, kalau ibunya ini dari gen satu ini gen 2. Gen 2 yang terkena tapi hanya sepotong. Tapi kalau bapaknya gen-nya dua-duanya tidak normal di gen pertama, kan itu ya. Nah, yang satu ibunya dia silent carrier, yang satu bapaknya trait karena dia anemianya ringan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika ibu dan bapak ini akan menikah, kan itu kan. Nah, ini memang agak lebih rumit, tapi sama saja silakan teman-teman nikahkan. Yang ini ke sini, yang ini ke kedua, kan gitu. Hasilnya adalah ini. Nah, seperti itu. Bang Kevin, bisa paham tidak Bang Kevin? Bang, Bang, Bangku, Bang Alman. Bang Kevin, paham? Oke. Bang Alman, Bang. Halo, Tedita Ana, Aina. Tedita Aina. Where are you, Kang Alman? Tuh ayat, nggak ada ya. Tedita Aina mana? Barusan connecting izin Ibu chat ke list. Oh, ini suaranya juga nggak tersambung ya. Bang Alman kemana Bang Alman? Nggak ada Bang Alman. Bu, Oh kan, menghilang bagaikan hantu Bang Alman itu. Ya, kelihatan di layar saya tuh Bang Alman tuh mukanya hilang Bang. Ya kan ya. Padahal ini belum maghrib loh Bang, masih siang. ini Bu Ya, ada Bu oke. dari tadi Bu. Ada, baru ada. Ya, paham tidak yang saya jelaskan? Nanti di ujian akan saya munculkan ini ya. Kemudian sekarang kita akan menikahkan antara ini dengan ini dan ini dengan ini kan begitu. Hasilnya adalah oh sorry, ini ke sini, ini ke sini. Hasilnya yang kedua adalah ini. Kalau ini dengan ini hasilnya dengan ini. Ini ke sini adalah hasilnya dengan ini. Dan ketika ibu dan bapak ini menikah dan punya anak, satu dia akan muncul trait. Kemudian yang kedua, dia sudah masuknya ke sever karena dua gennya terkena. Satu, gen satu dan kedua. Bu, tapi kedua cuma sepotong, tapi dua-duanya kan kena. Kan gitu ya. Dan kalau yang ini, aduh terima kasih. Alhamdulillah ternyata yang anak ketiga dia doesn't have anemia. Dia tidak kena thalassemia. Tetapi yang keempat, dia masuknya ke silent carrier karena hanya satu yang terkena. Kan begitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk yang thalassemia alfa ini kenapa tidak terlalu banyak terjadi gitu ya. Alhamdulillah orang Indonesia banyaknya HbA1 gitu kan ya. Dia terkenanya adalah beta gitu. Kalau alfa ini akan lebih muncul. Bu kalau gitu mah saya punya anaknya dua aja lah gitu ya biar nggak usah terkena. Ya kita tidak tahu yang mana yang akan muncul duluan kan gitu ya. Nah, kita tidak paham apakah anak yang thalassemia dulu yang muncul. Memang kita bisa ngasih tahu, "Hei, Tuhan jangan sampai munculkan dulu dong. Anak saya yang thalassemia nanti aja terakhir kan gitu." Kan tidak bisa kan itu ya. Oke. Baik, itu adalah untuk thalassemia alfa. Nah, ini manifestasi klinisnya, teman-teman. Manifestasi klinis seperti tadi saya sampaikan, kalau dia silent carrier itu hanya satu gen yang terkena. Atau thalassemia minor atau dikatakan heterozigot, dia biasanya akan muncul anemia ringan ke sedang. Dan bahkan gejalanya tidak muncul. Gitu ya. Dan anemianya pun hanya sekali-sekali saja lah gitu kan ya. Nah, tetapi kalau dia sudah menuju ke arah thalassemia mayor, artinya dua gennya sudah terkena, baik sepotong ataupun lengkap gitu ya. Dia akan muncul ini teman-teman, anemia, pansitopeni. Pansitopeni itu apa saja? Ada leukopeni gitu ya. Ada trombositopeni kan itu. Kemudian ada demam, berat badan tidak naik atau cenderung turun, tidak nafsu makan dan ada splenomegali. Makanya nanti ada limpa, pembesaran dari limpa. Oke, nah yang paling jelas ini teman-teman, ini namanya vesiculi. Ya, kalau pada Down syndrome itu adalah apa namanya wajah Mongol kayak orang Mongol. Kalau ini namanya vesiculi. Wajahnya itu seperti apa? Jadi pada lebar teman-teman. Maaf ya, misalnya ada hidung pesek, nggak ada pangkal hidungnya, bahkan dia suka kelihatannya cuman ininya doang depannya apa flaringnya saja hanya garisnya saja, hanya lubangnya saja.
nggak ada pangkalnya, nggak ada kelihatan mancung. Deple aja kalau deple teh Sundanya itu ya. Jadi kayak kayak kodok jongkok kan gitu. Nah, seperti itu. Jarak kedua mata lebar, tulang dahi lebar. Kenapa teman-teman ini semuanya lebar? Karena permasalahan di tulang pipih. Nah, tulang pipi ini adalah tulang yang memang memproduksi dari hemoglobin. Bagaimana caranya tubuh memberikan respon supaya si globinnya ada, si tulang pipinya bekerja dengan keras. Pipih ya, bukan pipi. Pipinya tuh dia mencoba untuk melakukan produksi dari hemoglobin karena dirasa nih hemoglobinnya kok nggak benar sih. Misalnya saya mau membuat pisang goreng. Pisang goreng itu kan harus ada pisang plus terigu dikasih air. Tapi saya cuman ada terigunya doang, bisa nggak jadi pisang goreng? Kan nggak bisa, gitu ya. Bagaimana caranya saya membuat pisang goreng harus mencari pisangnya dan ada terigu kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi dia tuh wajahnya tuh seperti pada melebar kan gitu ya. Oke. Nah, untuk yang apa, bagaimana sih melakukan pendiagnosaannya? Tentunya memang ini harus ada pemeriksaan penunjang, melakukan analisis dari HB gitu ya. Apakah ada masuk ke apa golongan HB apa sih HBF, HbA1 atau HbA2 kan gitu ya. Dan harus terlihat dia ada penurunan HB yang signifikan, dia kan berarti sudah anemia kan gitu ya. Nah, seperti itu dan akan ada apakah ada defisiensi asam folat kan gitu ya. Tapi kalau di sini bukan defisiensi asam folat karena Fe-nya atau zat besinya meningkat kan gitu. Tadi HEM itu terdiri dari zat besi plus perifin namanya. Nah, zat besinya meningkat, tapi asam folatnya menurun kan gitu dalam tubuh. Nah, ini apa intervensinya teman-teman semuanya? Yang pertama, ketika pasien sudah dideteksi memang terkena dari apa talasemia, baik alfa, beta, minor, mayor gitu ya. Kita lihat yang dilakukan pertama adalah pengecekan dari HB. HB-nya berapa? Kan gitu ya. Kalau secara teori gitu ya, kalau dikatakan sebagai HB abnormal atau HB yang rendah, kalau dia sudah terdeteksi apa talasemia mayor, kurang dari 9 saja itu sudah apa namanya? Penurunan HB atau anemia. Itu untuk yang mayor. Tapi kalau untuk yang minor dan intermediate biasanya di angka 7 kurang dari 7 itu sudah anemia kan itu. Nah, jadi kalau anak sudah terindikasi talasemia itu sudah jelas adalah transfusi intervensinya. Jadi bisa kurang dari 8 sampai 9 atau kurang dari 7 sampai 8 tergantung dia mayor minor kan gitu ya. Kalau mayor 9 saja itu udah harus transfusi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Teman-teman, transfusi ini dilakukan secara berlangsung, bisa langsung apa namanya? Tergantung dia kondisi anak ya. Bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu, tergantung dari kondisi dari HB. Nah, dan kalaupun sudah transfusi biasanya one day care, langsung pulang ya kan gitu ya. Kemudian efek, nah seperti tadi saya sampaikan, seperti buah si malakama ditransfusi akan mempertahankan hidup, tetapi ketika ditransfusi akan menimbulkan satu masalah. Ya, teman-teman secara analisisnya, kalau ya dia kan HB-nya kurang nih. HB-nya misalnya dia 7, kan gitu ya. HB-nya 7. Yang bermasalah itu kan hanya globinnya yang nggak ada. Hem plus globin misalnya gitu ya. Hem plus globin. Nah, globinnya kan bermasalah teman-teman. Hemnya ada tidak di dalam tubuh? Hemnya tetap ada di dalam tubuh. Hemnya eh, normal tidak? Hemnya normal. Yang tidak ada adalah globin kan gitu. Ya, aduh kenapa sih ini teh saya teh pada respon. Sorry. Ini saya teh apa gegara di restart jadi error ini. Sebentar ya, teman-teman ya.
Baik, saya lanjut. Nah, ini. Nah, jadi ketika hem plus globin, maka dia akan terjadinya anemia, kan? Yang bermasalah adalah globin. Globinnya nggak ada. Makanya terjadinya anemia. Setelah dicek ternyata dia HB-nya 7 contohnya. Otomatis kan harus ditransfusi ya, teman-teman. Transfusi lah set gitu kan. HB, ya kan? Ininya ditambah globinnya, ininya juga ditambah kan itu. Ya kan gitu ya, teman-teman. Jadi, hemnya kan ada di dalam tubuh. Ada lagi penambahan hem. Kalau yang dari transfusi itu globinnya untuk memenuhi apa namanya kondisi tubuh untuk mempertahankan tubuh, tetapi hem yang ditambahkan dari luar ini menyebabkan peningkatan hem yang berlebihan. Jadi hemnya meningkat. Jadi Fe kadar besi di dalam tubuhnya meningkat, kan gitu. Makanya untuk pasien talasemia ini seperti buah si malakama. Ditransfusi, dia hem meningkat, tidak ditransfusi, anemia berat, kan gitu. Efek dari peningkatan hem atau zat besi di dalam tubuh itu akan nanti menimbulkan satu gangguan namanya ini, teman-teman. Nah, hemosidrosis dengan hemochromatosis. Nah, apa itu hemosidrosis? Kan itu. Hemosidrosis itu adalah penumpukan zat besi ataupun Fe kadar ferritin itu di dalam organ. Sedangkan kalau hemochromatosis dia sudah menunjukkan permasalahan adanya apa tuh eh, rusaknya gitu kan organ-organ tertentu. Jadi kalau yang hemosidrosis mah dia baru numpuk di organnya. Tetapi kalau hemochromatosis organnya juga ikutan rusak dan biasanya memunculkan adalah penumpukan Fe di kulit biasanya. Jadi kulitnya itu tampak gelap gitu ya. Mata juga tampak kuning, wajah juga kelihatannya gelap. Pokoknya anak udah gelap warnanya, tubuhnya mohon maaf jadi rada hitam gitu ya. Bukan rada, itu hitam gitu kan. Kemudian juga anaknya lemah gitu ya. Itu berarti dia sudah hemosidrosis ataupun hemochromatosis. Akibat apa teman-teman? Transfusi. Nah, ketika anak yang ditransfusi pasti mau tidak mau akan melakukan namanya terapi kelasi besi. Nah, terapi kelasi besi ini yang ditujukan atau mempunyai tujuan adalah membantu pemecahan hem yang menumpuk akibat dikasih hem yang dari luar, kan itu. Nah, kenapa? Karena tubuh tidak bisa melakukan absorpsi. Makanya biasanya pasien dengan talasemia suka adanya pembesaran limpa kan gitu ya. Nah, kalau pembesaran limpa terjadi dan sudah sampai ke apa eh, limpanya sudah bengkak gitu ya, makanya dilakukanlah splenektomi kan itu. Jadi pertama adalah ini, kedua efek dari transfusi ini, ketiga kalau dia sudah limpanya tinggi atau limpanya sudah besar dilakukan splenektomi ketiga kan gitu. Nah, jadi ini adalah perputarannya seumur hidup teman-teman semuanya ya kan gitu. Kelasi besi, kenapa harus dikelasi besi? Tadi untuk melakukan membantu pemecahan dari apa namanya kadar zat besi yang menumpuk di dalam tubuh kan gitu. Nih bisa apa tuh namanya? Nah, mencegah terjadinya penumpukan akumulasi besi yang bisa menjadi toksik ataupun menjadi racun kan gitu ya. Ketika dia memang sudah menumpuk berat ya akan terjadinya apa tadi? Hemochromatosis, rusak organnya kan itu. Nah, untuk kelasi besi ini teman-teman semuanya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk apa namanya mencegah terjadinya kelasi besi, penumpukan kelasi besi. Ada 3 teman-teman. Yang pertama ya bisa dengan menggunakan oral, bisa dengan menggunakan invasif. Kalau oral ya semua obat oral atau
ataupun invasif, nama kandungan obatnya adalah deferoxamine. Nah, ini yang saya buat di sini. Deferoxamine itu bisa deferoxamine secara desferal. Nah, ini desferal. Ini alatnya desferal atau bisa per oral dengan obatnya jenisnya adalah bisa Perifrox, bisa Exjade. Nah, seperti itu. Kalau Exjade itu seperti kita minum CDR ataupun apa ya yang dimasukin ke air wurus gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk oral. Tetapi kalau untuk Perifrox dia seperti peluru besar, dia sebentar besar jempol. Tetapi ada juga Perifrox yang menggunakan sirup. Nah, saya mah daripada pakai apa yang disuntik, saya mau pakai yang diminum aja, kata anak. Teman-teman, kalau yang diminum, yang di oral, sifatnya harus rutin setiap hari. Bahkan Perifrox ini dia diminumnya 1 sampai 2 kali sehari, rutin seumur hidup. Jadi tidak bisa dihentikan misalnya. Saya mau hentikan dulu lah. Saya bosan minum obat terus kata anaknya. Ini lebih parah daripada TB. Kalau TB saya makan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sembuh. Kalau ini mah dia seumur hidup. Kalau yang secara oral. Dan kalau oral pun ini hanya dilakukan ketika memang dia sudah talasemia mayor. Udah kalau mayor mah udah seumur hidup deh kan gitu kan ya. Nah, kalau secara oral memang tidak sudah tidak mempan atau sudah resisten, kita masuklah ke yang invasif yaitu injeksi ya gitu namanya dengan alat namanya desferapam. Nah, untuk yang datang ke rumah sakit ataupun klinik talasemia biasanya satu untuk ditransfusi, yang kedua adalah untuk pemberian deferoxamine yang sifatnya adalah desferal begitu. Ya. Nah, desferal ini memang tindakan yang menyakiti gitu ya karena namanya juga disuntik kan menggunakan needle. Biasanya menggunakan dengan metodenya SC ya Teh Dwi. Nah, jadi secara SC atau subkutan dia akan dimasukin obat ya nanti akan ada kadarnya bisa 10 miligram, bisa 5 miligram gitu kan tergantung dari anaknya. Kemudian jamnya bisa 7 sampai 8 jam gitu kan atau bisa maksimal sampai 12 jam. Itu tergantung dari kondisi zat besi ataupun kadar dari FFE. Nah, ferritinnya biasanya akan lebih dari 1.000 misalnya begitu kan ya. Nah, silakan makanya anaknya ini mau milih yang mana. Kalau memang dia sudah mayor ya udah dikasihnya oral aja dah. Tetapi kalau yang mayor sudah resisten, terpaksa menggunakan deferoxamine yang diberikan secara invasif, yaitu dengan menggunakan alatnya namanya desferal pump. Ya. Baik, saya kira ini adalah untuk talasemia. Sekarang saya akan masuk ke DHF. Saya kira kalau DHF mah penyakit sejuta umat ya yang teman-teman sudah memahami gitu kan sudah tidak asing lagi gitu ya dengan DHF ini. Izin ke toilet. Oke. Telisti, Tedita pada ke toilet. Baik teman-teman. Satu lagi ya dari DHF. Apakah teman-teman ada yang akan bertanya mengenai thalassemia? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya lanjutkan kembali. Ya. Baik, ini adalah sebentar. Oke, teman-teman ini adalah materi untuk DHF atau DSS, Dengue Shock Syndrome. Ya, saya kira kita sudah mengetahui ya mengenai DHF lah, bukan penyakit yang asing lagi ya. Kalau tadi thalassemia mungkin teman-teman masih agak
yang bukan bergerak di keperawatan anak mungkin agak bingung thalassemia itu apa ya. Tapi kalau DHF ini sesungguhnya bukan penyakit yang spesifik di anak, tetapi dia memang spesifik ke penyakit hematologi kan gitu ya. Karena memang ini adalah terkena pada ataupun dia menyerangnya trombosit. Jadi kalau leukemia tadi adalah menuju ke apa tuh namanya? Leukosit, kalau thalassemia ke HB tapi globinnya, kalau DHF adalah ke trombositopeni trombositnya ataupun ke apa namanya tuh platelet ya kan seperti itu. Baik. Nah, yang kita harus pahami atau teman-teman pahami, apa sih yang harus dilakukan ataupun resiko apa yang terberat daripada trombositopeni itu adalah kita mengetahui tentunya resiko terjadinya shock ataupun terjadinya DSS. Dengan salah satu indikator dari shock ataupun DSS ini adalah kebocoran. Ya, ini kan. Nah, kebocoran plasma ditandai dengan adanya efusi pleura biasanya ya. Jadi kalaupun ada apa namanya pasien DHF, kenapa sih Adis Bronson? Apakah dia memang ada efusi atau tidak gitu ya. Kalau ada efusi pleura, resiko kebocoran plasma sudah terjadi. Makanya akan resiko terjadinya shock. Nah, seperti itu. Dan yang paling penting harus teman-teman pahami untuk DHF ini, kenapa sih harus apa namanya eh harus support dengan rehidrasi dari cairan gitu ya, cairan yang tinggi karena memang ada perpindahan cairan kan gitu ya, perpindahan cairan yang menyebabkan terjadinya permeabilitas dinding kapilernya ini akan bermasalah kan gitu ya. Itu yang mungkin teman-teman harus pahami. Kemudian kalau saya pikir bagaimana prosesnya ini mah kita sudah paham lah ya mengenai bagaimana sih proses dari si nyamuk Aedes aegypti ini sampai memunculkan satu gejala di maksimal adalah 7 hari. Kenapa DHF ini menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan karena dia panasnya itu seperti apa tapal kuda gitu. Kadang dia naik, kemudian tiba-tiba set turun. Wah, dia sudah baik. Padahal ketika dia turun itu adalah sedang menuju ke arah fase shock kan gitu, pre-shock. Nah, seperti itu. Kemudian nah yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ini. Jadi kalau sudah menuju ke hari keempat dan kelima, biasanya sudah turun. Kenapa? Padahal mah itu dia sudah menujunya ke fase kritis. Ketika sudah turun itu kita harus warning gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah fase di mana demamnya turun gitu kan. Seolah-olah udah baik gitu ya. Padahal ini, nah fase ini adalah terjadinya shock syndrome. Nah, resiko. Jadi kenapa pasien DHF atau DBD ini harus dirawat? Karena menghindari fase kritis. Kalau fase kritis 4, 5, 6, 7 sudah aman, tidak menuju ke fase kritis, oh berarti dia sudah sembuh kan gitu ya. Nah, gejalanya bervariasi teman-teman. Nah, ini dikatakan petekie. Mungkin apa namanya ketika teman-teman juga ditanya, bagaimana sih melakukan apa pengecekan petekie yaitu dengan Rampelli test ya. Rampelli test. Ini pun apa tes yang eh, murah meriah dan bisa langsung kita lakukan. Tapi tidak semua apa eh mungkin mahasiswa keperawatan bahkan gitu ya, ketika ditanya bagaimana Rampelli tes, ya kan tourniquet tes misalnya gitu ya. Agak bingung kan gitu. Di mana dikatakan petekia positif ya? Ini petekia positif tuh di sini teman-teman, di antara fossa cubiti ya, fossa cubiti kurang lebih di 5 sampai 10 cm melingkar yaitu di daerah Vasokobiti pergelangan tangan ya teman-teman. Jadi hanya di sini saja kan gitu. Jadi kalaupun dia ada petekie di kaki gitu ya. Ya bukan apa bukan petekie positif karena hanya dihitung di sini kurang lebih 10 sampai 20 peteki dikatakan peteki positif. Bagaimana gitu kan cara menghitungnya? Sistol ya plus diastol dibagi 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita diamkan seperti teman-teman sedang melakukan apa pengecekan tensi. Gak usah lama-lama kalau berdasarkan teori 5 sampai 10. Jangankan 5 menit, 3 menit aja anak udah rengkeng atau udah sakit kan gitu. Jadi cukup kurang lebih 3 sampai 5 menit, 5 menit aja udah lama.
kemudian dibuka, dan area inilah yang dilihat teman-teman. Jadi jangan dilihatnya di kaki, di tangan, yaitu area fossa kubiti yang kita lihat gitu. 10 sampai 20 itu adalah peteki positif. Jadi rampelitnya positif. Itu pun kalau tourniquet ini sudah masuk ke apa namanya fase ke ataupun derajat ke satu. Jadi derajat satu biasanya apa tes tourniquet atau rampelit tes positif. Kan gitu. Derajat 2 ditandai dengan nggak usah di rampelit atau di tes tourniquet, tapi dia udah muncul peteki gitu ya. Ada peteki, ada apa namanya? Epistaksis misalnya gusi berdarah. Nah, itu warning di sini sudah ada perdarahan. Ini sudah masuk ke derajat 2. Nah, kalau derajat 3 biasanya sudah menuju ke arah gangguan sirkulasi gitu kan. Dan ini pun sudah warning ke arah derajat 4. Derajat 4 ini sudah menuju ke Dengue Shock Syndrome. Ya, jadi kita tahu oh derajat 1, oh dia kok nggak ada apa peteki, jangan-jangan dia bukan demam berdarah, tapi dia trombositnya turun. Coba cek trombosit atau rampelit tes. Dia positif nggak? Oh kalau positif berarti dia baru masuk derajat 1. Ada anak misalnya trombositnya sudah turun, nggak usah dicek trombosit, nggak usah dicek rampelit tes, tapi dia udah ada peteki, oh berarti dia derajat 2 kan gitu kan. Derajat 3 dia sudah misalnya dia sudah pasti dia trombositopeni berat, gangguan sirkulasi misalnya dia udah ada apa penurunan permasalahan di takipne, takikardi, bradikardi misalnya gitu kan. Nah, berarti derajat 3. Derajat 4 dia sudah menuju ke arah shock ya kan, shock hipovolemi akibat apa namanya? Perubahan dari plasma. Baik. Nah, untuk pemeriksaan darah, teman-teman, kalau yang saya tahu, eh, kita kadang suka berpikir gini, kalau ada anak sakit 1 sampai 3 hari gitu ya, 0 sampai 3 hari gitu kan, udah kita langsung aja pemeriksaan NS1 kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia panasnya udah 4 hari, dicek NS1 itu sudah tidak pengaruh gitu. Jadi NS1 itu adalah untuk melihat dia antigen dari Dengue shock apa Aedes aegypti atau Dengue-nya gitu kan. Apakah dia memang dia toksiknya sudah ada gitu kan, racunnya sudah ada, itu dari NS1 kan gitu kan. Tapi NS1 mahal, Bu. Nanti kalau dia negatif gimana? Ya bersyukur kalau anaknya negatif kan gitu. Tetapi biasanya memang dilakukan NS1 0 sampai 3 hari. Kalau 3 hari ke sana mah sudah tidak available. Yang kita lihat adalah pemeriksaan darah saja untuk darah rutin ya. Kalau urin itu kalau memang sudah ada permasalahan dari gangguan apa cairan dan elektrolit, kemudian serologi, pemeriksaan radiologi itu pun kalau sudah menuju ke arah derajat ketiga atau 4 untuk mengetahui apakah dia memang ada permasalahan ke DSS atau tidak. Nah, tadi saya sampaikan ini yang sangat ditakutkan untuk DSS, Dengue Shock Syndrome ya kan. Ketika dia sudah DSS, resiko shock terjadi, dia adanya anoksia gitu kan. Anoksia jaringan itu tidak ada suplai oksigen di jaringan, ya udah asidosis dan resiko terjadinya kematian. Dan ini pun akan hitungannya cepat untuk terjadinya DSS kalau sudah menuju ke derajat keempat. Nah, kalau zaman dulu adalah pencegahannya 3M, tapi sekarang sudah menuju ke arah 3M plus kan gitu kan. 3M plus plusnya apa gitu kan. Nah, plusnya adalah mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk gitu ya. Kalau yang saya baca bahwa ternyata fogging itu tidak terlalu efektif kan gitu kan. Kenapa? Karena dia hanya membunuh apa tuh namanya nyamuk yang hidup saja, tetapi kalau jentiknya mah dia tidak mati kan itu. Jadi 3M plus ini merupakan gerakan atau germas dari Kemenkes yang masih kita bisa galakan untuk sampai dengan saat ini. Belum ada perubahan ya. Nah, pada dasarnya DHF itu apa penata laksanya simptomatik ya tanda dan gejala. Apa saja demam kasih obat penurun demam kan itu kan. Dia ada mual muntah kita berikan obat antiemetik kan itu. Suportif yaitu berikan cairan hanya itu saja karena tidak ada antibiotik ataupun obat yang bisa langsung menyembuhkan dari
DHF. Baik. Alhamdulillah. Saya kira sudah teman-teman semuanya sudah selesai. Materi kita tadi teman-teman sudah menjelaskan dari leukemia. Kemudian saya juga tadi sudah sedikit sharing mengenai thalassemia. Thalassemia permasalahan di dalam globin baik alfa ataupun beta. Dan yang terakhir adalah DHF. Saya kira kalau DHF mah penyakit yang sering sekali teman-teman hadapi gitu kan ataupun sering terjadi di sekitar masyarakat kita karena berhubungan dengan cuaca yang sifatnya adalah tropis ataupun endemik ya. Baik, saya kira itu teman-teman semuanya sudah selesai. Selamat sore, maaf mengganggu apa? Ini Teh Dita. Oh, udah ke toilet ya. Oke, oke. Saya baru baca ya Teh Dita, saya mohon maaf ya. Oke, paling itu kalau untuk minggu depan siapa yang masuk ya Teh eh Nov ataupun Teh Listi? Saya lupa. Bu Siti Dewi. Oke, oke. Oke ya Bu Sekti Dewi Mangga. Ya, itu saja teman-teman semuanya. Tetap sehat dan semangat. Sampai bertemu lagi lain waktu. Ya, terima kasih banyak Bye-bye. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima Oke. kasih.